kameranya di lock terus diedit kan, susah banget bisa dialog tapi yang kita ngeliatnya kosong gitu kan, kita menghayal aja ini Ratna gitu. Dan di saat pertemuan Marlina sama Ratna itu kan perasaan mereka masing-masing tuh lumayan emosional ya. Marlina dengan rasa nggak percaya dirinya, ngerasa Ratna tuh nggak bakalan pernah bisa dilupain sama Gali. Ratna dengan nggak percaya dirinya ngerasa Gali udah move on gitu, udah ada Marlina. Itu tuh lumayan harus kayak nggak bisa kebawa tuh. Pas aku Marlina ya aku bener-bener harus insecure karena Ratna masa lalu gitu, nggak boleh pede aku masa depan, aku pacar baru Gali gitu. Pas aku jadi Ratna beda lagi emosinya, terus ada yang nangisnya juga lagi, scene sebelumnya Marlina yang nangis, scene sesudahnya Ratna yang nangis gitu. Susah sih untuk bisa adil sama dua karakternya, apalagi Ratna sama Marlina tuh dua karakter yang beda banget, harus meranin dalam satu waktu tuh lumayan tantangan yang lumayan susah. Readingnya 2 kali. Jadi pertama kita reading Ratna dulu, sekalian yang kita cinta dari SMA, abis itu pas Puspa baru kita reading Marlina. Yang pasti pertama itu bahasa baku, karena aku nggak terbiasa untuk berbicara dalam bahasa yang baku. Terus yang kedua adalah joget-jogetnya sih, dan nyanyi. Karena sebenarnya gini sih, di Gita Cinta dan Puspa, aku tuh sebenarnya bukan aku yang nyanyi, tapi harus lip sync dan kelihatan main gitar. Sedangkan aku nggak biasa untuk pegang gitar dan nggak biasa untuk menghafalkan lirik lagu. Nah jadi yang aku sempat kesulitan itu pertama adalah ngafalin liriknya sambil gesture main gitar. Selain itu cukup terbantu sih sama Allcast, sama Prilly, sama Pak Monty di saat lagi syuting, jadi nggak terlalu banyak kesulitan di set. Mungkin ya tadi tuh yang kayak joget-jogetnya, terus yang kayak karena ada di scene aja yang di Puspa Indah, ada yang kayak harus tiba-tiba Pak Monty itu minta, nih gue punya referensi yang seperti ini, lo bisa agak ngasih itu yang kita ini apa? Itu cukup kesulitan sih. Iya memang harus berkumis. Sebenarnya enggak sih, cuma waktu itu pas awal aku tuh kayak udah tahu tipe muka aku kan yang bukan tipe muka yang mature ya. Jadi aku sempat nanya ke Pak Monty dan juga tim makeup, aku bilang kayak perlu gak kumisnya jangan gue potong, karena aku juga nunggu kumisnya kan susah. Terus mereka bilang dia deh kalau bisa gak usah dipotong, kita mau kasih kamu pakai kumis. Paling lama dance karena aku kaku banget orang parah serius. Jadi kayak tadi aja yang joget cuma kayak gini, itu tuh aku kayak ininya tuh nggak bisa lentur. Jadi udah keburu, tahu gak sih kalau misalkan udah dikagetin kayak lo harus nari, terus kan aduh nggak bisa, udah langsung kaku banget badannya semua. Itu lama. Tadi Pak Monty udah bahas sampai dari dikasih waktu sejam terus sampai ngulur sampai ke 3 jam aku masih kayak, tapi akhirnya ya hasilnya seperti yang latihan vokal, terus workshop juga, karena kan ini menyanyikan lagu yang sangat legendaris ya, jadi nggak boleh jelek atau nggak boleh tiba-tiba suaranya nggak cocok gitu. Tapi untungnya suara aku sama lagu ini cocok sih, jadi aku nyanyiinnya juga nggak terlalu susah gitu. Ya sempat latihan rekaman juga, latihan duet juga. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Dan emang mau dibikinnya kan bukan lagu yang nadanya naik turun susah-susah gitu kan, emang dinyanyiinnya kata Pak Monty senyamannya aku aja gitu, versi aku sendiri. Rekaman dulu. Jadi pas syuting tuh aku udah tahu nyanyi aku tuh kayak gimana, karena pas syuting kan adegan nyanyi itu kita lip sync. Nah aku lip sync sama suara aku yang udah direkam gitu. Pastinya beda sih ya, maksudnya kita sempat ada kekhawatiran karena ini kan dimainin sama aktor yang sangat legendaris ya, Rano Karno dan Tante Yesi Gusman gitu. Terus tiba-tiba sekarang dimaininnya sama kita, pasti orang juga akan ada perbandingan yang dulu sama yang sekarang gitu. Nah makanya caranya kita syuting yang sekarang juga kita nggak nontonin Puspa Indah dan Kita Cinta yang zaman dulu, karena Pak Monty maunya kita menghadirkan sosok Ratna, Marlina, Gali versi kita sendiri gitu. Jadi kita cukup di
titik-titik dimana kayak oke, ini bahasanya baku ya, tahun 80-an ya, rambut dan bajunya juga tahun 80-an ya, silahkanlah ciptakan karakter Ratna dan Marlina versi kamu sendiri. Gak ada, karena kita tahu kita nggak mungkin bisa mampu mengimitasi acting orang, nggak mungkin bisa kita mencontoh actingnya Tante Yesi Gusman kayak gini, aku harus kayak gini, nggak mungkin. Dari segi muka, facial expression kita aja udah beda gitu. Jadi ya pembawaan juga udah pasti beda gitu. Jadi daripada nantinya kita jelek dan gak pede karena kita mencoba mencontoh yang udah ada, mendingan kita kasih versi kita sendiri ya. Betul. Kalau aku sih belajar dulu kali ya. Tapi mungkin gak menutup kemungkinan kalau misalkan diajakin main yang ada nyanyi dan narinya, aku mau, karena itu sebuah tantangan juga ya. Tapi mungkin harus lebih lama persiapannya, karena kemarin sempat kita agak lumayan buru-buru juga sih pas persiapan. Jadi akunya disuruh nari kayak gitu pas sudah di set, dan aku nggak tahu sama sekali gerakan yang tahun 80-an. Jadi agak cangkingnya di situ aja. Aku sih mau banget, karena aku tuh nggak pede kalau nyanyi, tapi kalau nyanyi sambil acting aku lebih ngerasa nyaman. Ya kayak misalnya ngelakuin yang Marlina lakuin di film, itu kan nyanyi sambil acting gitu ya. Aku ngerasa lebih luwes aja daripada aku disuruh nyanyi lagu di panggung gitu. Jadi aku sih pengen sih musikal lagi, itu pengalaman yang sangat menyenangkan. Enggak, sebenarnya kan aku emang di keseharian aku sama beberapa teman itu ngomongnya pakai bahasa baku ya. Kadang aku malah ngomong sama orang, ada yang pakai saya sama kamu gitu, walaupun udah akrab. Jadi emang tergantung orangnya. Jadi ngomong bahasa baku tuh nggak jadi isu buat aku, tapi nada tahun 80-an itu loh yang bikin susah. Karena bukan cuma baku tapi nadanya, terus dialeknya gitu. Nah itu tuh emang ngeliatnya lewat video itu, karena kebetulan itu nadanya nada-nada tahun 80-an kan. Nggak kebawa sih, cuma jadi kita latihannya sambil nontonin Barbie. Tapi lucu juga lah kayak gitu. Jadi lebih santai. Jadi lebih santai dan nggak beban, karena kan kita tuh groginya karena aduh ini bahasa baku bukan bahasa kita banget, natural gak ya. Nah makanya aku tuh ngasih ide kayak nonton TikTok aja yuk, nonton video Barbie aja yuk, supaya kita tuh lebih nggak kebebanin gitu. Pertemuan Marlina sama Ratna aku pernah alami di dunia nyata. Bertemu dengan pasangan baru mantan gitu. Kalau aku sendiri, aku tuh biasa aja soalnya. Aku tuh temenan sama mantannya pasangan, pacar barunya mantan juga aku temenan gitu, karena aku nggak ngerasa ada masalah di situ. Nah terus tapi kan kasusnya di film ini lebih complicated ya. Emang si Galihnya nih masih bimbang memilih antara masa lalu masa depan. Itulah yang bikin Marlina sama Ratna tuh jadi sedikit agak slack gitu. Ya apa ya, jadi ngerasa punya referensi sih di kehidupan nyata ya. Jadi pas ngalamin gue pernah lagi kayak gini gitu. Kalau aku sendiri malah belum pernah dan belum ada sih pengalaman yang kayak lagi menjalani satu hubungan. Nggak seru percintaan lo deh, terlalu sehat. Makanya gue juga kayak aduh nggak ada referensi lagi. Cuma ya begitu, makanya pas aku dipasangin sama si Marlina tapi ada sisi Ratna yang masuk ke masa sekarangnya, itu ya sempat kayak oh gini ya ternyata kalau misalnya orang yang udah pacaran ternyata ada masalah gitu. Jadi malah aku belajar nggak pencitraan sih, cuma ya belajar, malah aku yang belajar dari karakternya gitu Brit. Launching aja kan, langsung aja di launchingin di digital, tapi nggak pernah aku nyanyi di panggung atau apa, karena lagu itu buat tempat curhat aku sebenarnya. Jadi mau nyanyi atau enggak ya pasti mau, tapi kalau disuruh manggung sih aku masih grogi banget sih. Dari pengalaman saya sendiri ya, kalau misalnya aku lagi sedih atau apa tuh aku biasanya bener-bener nyari temen untuk nulis gitu, untuk nulis lagu gitu. Kayak kemarin
nyari teman, gue lagi ngerasain ini, jadiin lirik kali ya, lucu gitu. Kalau nggak jadiin lirik, jadiin cerita. Jadi bisa jadi film, series, atau jadi lagu gitu. Cuma kan kalau lagu lebih gampang daripada cerita, skrip panjang gitu kan. Kalau tawaran pasti ada ya, cuma kan balik lagi aku ngelihat kesiapan aku dan komitmen waktu ya. Karena kan sekarang aku lebih fokus di acting, jangan sampai nyanyi itu jadi cuma kayak tempelan doang, aku juga nggak mau kan. Kalau misalnya aku launching single kan aku tetap harus latihan nyanyi, harus latihan manggung gitu, nggak bisa asal tampil gitu loh, karena aku juga nggak mau ngecewain orang yang ngeliat aku nyanyi. Pasti apalagi kalau nyanyi tuh harus latihan. Aku belum di level Rosa atau Diva ya, jadi kita tetap harus latihan nih gitu. Terus belum rekamannya, syuting video klip, terus jadwal manggung kan juga padat gitu, jadi aku belum bisa bagi waktunya. Aku sih pop ya, lagu-lagu yang biasa aku dengerin ya. Aku udah duet sama Vidi, aku pengen banget duet sama dia, tiba-tiba dia ngajakin aku kan. Itu juga ngajakinnya tuh lo bucin kan Pril, gue ada lagu bucin ya, kita duet gitu. Jadi ya emang kalau sama temen aku malah jadi lebih nyaman gitu nyanyinya. Paling ngemil kencur ya, karena suara aku tuh cepet banget habis ya, karena ngomong mulu kan kerja tiap hari nih, ini aja lagi habis. Jadi mbak bawain aku kencur buat aku punya aja gitu. Kalau total lagu yang aku ciptain yang ada di notes aku ya banyak ya, tapi kan gak dikeluarin. Yang dikeluarin yang ciptaan aku itu ya paling 3 atau 4 lagu lah gitu. Cuma sebenarnya banyak gitu, aku suka nulis di notes lirik-lirik ciptaan aku sendiri gitu. 10-an ada lah, ada rahasia soal itu relate sama hidup aku. Thank you. Makasih ya. Perjalanan cinta kah atau seperti apa? Cinta dong.